Pagi adik-adik. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, siapa yang hadir? Semua. Semua. Iya, Bu. Sudah berdoa? Sudah. Oke, tepuk tangan. Oke. Ibu minta satu orang membantu untuk menyanyikan sebuah lagu di depan. Ibu minta adik Resi lagu di sini senang. Ayo, minta semuanya berdiri dulu. Ya, Bu. Semuanya berdiri dulu. Ini Di sini senang. Tangan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, terus ya. Oke, adik-adik, ibu mengalir poin. Cing, jadi kok setiap sebelum toko itu harus dikasih ya toko dulu boleh tepat. Aku ibu. Oke, toko dulu pada sering titik. Seribu Messi. Cing kolipot. Siti Mute, Ibu Bu. Teke. Oke. Oleh main cerita dongeng Ibu Teke itu kira-kira siapa orang yang berperan di dalam? Siti Mute, Ibu Teke, Mama. Mama Ibu Teke, Aku Papan. Aku Papan. Oke. Aku Raksasa. Oke. Jadi jawaban dari teman kalian buat ini apa hubungannya dengan topik pembelajaran kita hari ini yaitu tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Oke, dari topik tersebut anak-anak ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yaitu yang pertama, ibu berharap sebentar setelah kamu sudah membahasakan cerita fiksinya di depan sambil mendengar penjelasan dari ibu, kamu itu bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dan yang kedua, ibu berharap juga sebentar dengan kegiatan dan menjaga kamu itu bisa menentukan karakter dan juga peran dari cerita fiksi yang akan ditampilkan sebentar. Dan yang terakhir, ibu berharap juga kamu itu bisa mempresentasikan dengan sebentar dibuatkan menurut kalian untuk dalam kelompok. Dan ibu berharap kamu itu bisa mempresentasikan hasil identifikasi terkait tokoh-tokoh dengan tepat. Oke. Adik-adik, dengan kamu mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, nanti setelah kamu sudah mendengarkan atau membacakan teks cerita dongeng atau teks fiksi lainnya, nanti kamu itu bisa berlatih berpikir kritis dan bisa melaksanakan atau menerapkan pesan moral dalam tanda petik pesan baik dari teks yang akan kamu bacakan nanti. Oke, sudah mengerti? Ya, Ibu. Oke. Sekarang kita masuk di materi pembelajaran ya, Oke, sebelum kita masuk di materinya, ibu minta satu orang untuk membantu ibu untuk membacakan teksnya, dan yang lain silakan membaca di lembar kerja yang akan ibu bagikan. Ya, kisah batu menangis. Ini adalah kisah tentang seorang gadis
perilaku buruk meskipun memiliki penampilan yang menarik. Dia adalah anak dari seorang ibu tunggal yang bekerja keras. Suatu hari ibunya mengajak pergi ke pasar yang jauh dari rumah, melewati berbagai desa. Namun gadis ini terlalu sibuk memamerkan kecantikannya di depan orang-orang desa dan bersikap sombong, bahkan menganggap ibunya sebagai pembantunya. Meskipun ditanya oleh pembantu, tiba-tiba gadis itu merasa aneh. Kakinya menjadi kaku. Oke. Dari teks yang kalian bacakan itu tadi ada kisah bahwa ada gadis, ada atau ada manusia yang berubah menjadi batu. Oke, nah ibu mau tanyakan, kira-kira kehidupan yang tanya kamu, kehidupan saya yang kamu itu, apakah ada manusia yang berubah menjadi batu? Tidak ada. Oke, jadi teks yang di dalam buku anak-anak itu merupakan teks yang itu dibuat-buat. Oke, itu hanya hayalan dari penulis teks tersebut. Oke, jadi teks di dalam buku tadi salah satu contoh dari teks fiksi. Oke, maka dari itu siapa yang bisa mendefinisikan kira-kira apa itu teks fiksi? Ayo, sudah bisa. Oke, Teks fiksi itu teks yang dibuat karang-karang. Oke, tepuk tangan untuk teman D. Yang lain? Ayo, sama. Oke. Jadi bukan tuliskan jawaban dari teman kalian itu. Jadi teks fiksi itu adalah teks yang isinya itu dibuat-buat dan kejadian di dalamnya itu tidak benar-benar terjadi. Hanya khayal dari penulis atau pengarang dari teks tersebut. Nah, oke. Kira-kira dari teks tersebut siapa yang bisa memberikan pendapat yang kira-kira bagaimana lanjutannya dari teks tersebut? Ayo. Oke, Nukoni. Si gadis itu dikutuk oleh ibunya karena dia jahat dan sombong. Oke, tepuk tangan Nukoni. Jadi lanjutan dari teks dia, si gadisnya itu dia berubah menjadi batu, karena dia itu sombong dengan dia punya ibunya. Oke. Dari teks ini adik-adik, kira-kira siapa yang tahu siapa orang yang berperan sebagai orang jahat di dalam teks tersebut? Gadis. Oke, kita baca semua dulu. Jadi orang atau tokoh yang berperan sebagai orang jahat di dalam teks, di dalam sebuah teks fiksi itu anak-anak, itu yang dinamakan tokoh antagonis. Oke? Tokoh antagonis. Nah, jadi adik-adik, siapa yang bisa memberikan pendapatnya lagi kira-kira bagaimana nasib dari tokoh si gadisnya ini? Saya ibu. Oke, Nukoni lagi. Dia ibu berubah menjadi batu. Dia berubah menjadi batu. Oke, tepuk tangan Nukoni. Oke, jadi nasibnya ini dia si gadisnya ini dia berubah menjadi batu. Oke. Yang berikutnya dari tes ini juga kita harus berpatokan dengan teks soe. Dari teks tersebut adik-adik, kira-kira orang atau tokoh yang berperan sebagai orang baik dalam teks ini dari siapa? Ibu. Oke. So lanjutkan. So nasib seorang ibu dengan cerita ibu. Oke, Nukoni boleh. Ibu merasa kasihan pada anaknya ibu, tapi bagaimana anaknya karena jahat akhirnya dia berubah menjadi batu. Tepuk tangan untuk Nukoni dulu. Jadi itu adalah materi pembelajaran kita hari ini ya, Ibu. Sekarang ibu minta kalian duduk dalam kelompok dan sudah.
Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Ibu minta satu orang untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Ayo. Oke, baik. Dan pertanyaan pertama, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita di atas? Jawabannya Maling Kundang dan Ibu Maling Kundang dan istri Maling Kundang. Yang kedua, bagaimanakah watak tokoh Maling Kundang dalam cerita tersebut? Jawabannya, watak tokoh Maling Kundang yaitu jahat. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang bisa. Jadi di teks Maling Kundang ini adik-adik, tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks itu ada Maling Kundang, Ibu Maling Kundang dengan istri Maling Kundang. Oke, kira-kira bagaimana watak dari tokoh Maling Kundang tersebut? Jahat. Jahat, Ibu. Oke. Jadi itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Wita, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi hari ini? Ayo. Anje, bisa membuat kesimpulan? Bisa. Oke. Jadi kesimpulan dari materi pada pertemuan hari ini, adik-adik, yang pertama, teks fiksi itu adalah teks yang isinya itu hanya dibuat-buat dan kejadian di dalam teksnya juga itu tidak benar-benar terjadi, oke? Hanya hayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulis dari teks tersebut. Oke. Jadi ada dua tokoh yang terdapat pada teks fiksi, yaitu tokoh antagonis dan tokoh Protagonis. Tokoh protagonis, tokoh apa? Tokoh baik. Oke, tokoh antagonis. Jahat. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke. Sebelum kita mengikuti pertemuan hari ini, meminta satu hal untuk memimpin kita dalam doa. Amin.